Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Puji Lestari dengan NPM 008 dari Program Studi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Devin Tantur Arumsari selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis kelas K012. Atas kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara saya mengolah data dari mini project saya yang berjudul korelasi antara usia dengan pengeluaran bulanan seseorang. Apakah hal tersebut memiliki korelasi yang signifikan atau tidak? Kita akan menghitungnya dengan menggunakan Statistics Kingdom atau sebuah kalkulator statistika yang nantinya bisa menentukan apakah dua variabel tersebut mempunyai suatu korelasi atau tidak. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan korelasi atau uji korelasi dalam Statistics Kingdom, kita harus menentukan dulu nih H0 dan H1. Yang pertama adalah H0-nya terlebih dahulu. Nah, dari judul saya yang berjudul korelasi antara usia dengan pengeluaran bulanan seseorang, maka dapat saya buat H0, yaitu tidak terdapat korelasi yang signifikan antara usia dengan pengeluaran bulanan seseorang. Dan juga H1-nya adalah terdapat korelasi yang signifikan antara usia dengan pengeluaran seseorang. Nah, manakah yang benar, H1 atau H0, manakah yang ditolak dan manakah yang diterima? Kita dapat mengujinya dengan menggunakan Statistics Kingdom yang akan kita lakukan setelah ini. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner yang akan diisi oleh beberapa responden, yakni berjumlah 40 responden dengan kriteria usia 18 hingga 45 tahun, yakni usia produktif dan juga mereka memiliki penghasilan tersendiri. Nah, dalam kuesioner saya, data yang saya kumpulkan yakni berupa nama lengkap, lalu usia, dan juga pengeluaran bulanan. Nah, seperti itu. Dan juga ada data pelengkap lain, yakni digunakan untuk apakah kebutuhan utama atau pengeluaran utama para responden tersebut. Seperti itu, sehingga data yang akan kita input ke dalam Statistical Kingdom, yakni variabel X sebagai usia atau usia sebagai variabel X, dan juga pengeluaran bulanan sebagai variabel Y, yakni variabel dependent. Seperti itu. Kita akan menginputnya pada Statistics Kingdom seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus buka dulu nih aplikasi, bukan aplikasi sih, tapi kalkulator Statistics Kingdom. Nah, berikut merupakan linknya. Nah, dalam kalkulator ini kita bisa memilih nih, kita menggunakan metode apa atau menggunakan metode apa. Di sini saya menggunakan metode Pearson. Nah, Pearson correlation. Nah, setelah kalkulator terbuka, kita tetap memilih ini ya, Pearson correlation seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini ada tempat untuk mengisikan data-data, yakni ada data variabel X atau variabel independen, dan juga ada variabel Y, yakni variabel dependen. Nah, variabel X atau variabel independen ini merupakan usia yang sudah kita kumpulkan dari kuesioner tersebut. Kita tinggal memasukkan data tersebut, lalu di copy paste saja datanya seperti ini. Kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste di sini. Sebelumnya kita beri di sini tulis usia, lalu yang kedua adalah pengeluaran bulanan. Nah, di sini pun kita input datanya dengan cara copy paste saja agar lebih cepat dan lebih mudah seperti itu.
Nah, setelah kita masukkan data-data ini, saya masukkan 40 data, pastikan bahwa setiap data memiliki pasangan, yakni data pertama variabel X memiliki pasangan juga pada data pertama di variabel Y, seperti itu. Dan jangan sampai ada satu data pun yang terlewat agar tidak terjadi error. Dan juga pastikan bahwa data benar terinput sebagai angka seperti ini. Nah, setelah dipastikan semua data terinput dengan benar, maka kita klik calculate untuk mengetahui hasilnya. Nah, setelah kita klik calculate, maka akan muncul hasil seperti ini. Yang pertama adalah Pearson Correlation Coefficient atau R sejumlah 0,3777, lalu p-value sebesar 0,01626, covariance 3,8269, dan simple size yang kita masukkan tadi adalah 40 dan statistik sebesar 0,5149. Dan dengan reporting correlation in APA format, result of the Pearson correlation indicated that there is a significant medium positive relationship between X and Y. Artinya dapat disimpulkan bahwa koefisien correlation tersebut adalah signifikan, namun tidak terlalu kuat antara kedua variabel. Karena mengapa? Karena nilai R berada di antara 0,30 hingga 0,49 dengan moderate correlation strength atau medium positive relationship. Atau juga bisa dihitung dengan membandingkan p-value dengan alpha. Nah, kita menggunakan alpha 0,5 karena resiko yang dilakukan dalam pengujian ini tidak terlalu besar sehingga kita menggunakan alpha 0,05. Nah, kita bandingkan p-value 0,01626 dengan 0,05 yakni lebih kecil. Sehingga ketika dihasilkan p-value lebih kecil daripada alpha, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi tersebut adalah signifikan atau terdapat hubungan. Selanjutnya adalah masuk ke dalam uji asumsi atau validity. Menunjukkan yang pertama adalah test power rendah pada 0,4773 sehingga disarankan untuk meningkatkan. Yang pertama adalah daya uji dengan ukuran sampel yang lebih besar, lalu yang kedua adalah meningkatkan ukuran efek yang diperlukan dan meningkatkan tingkat signifikansi dengan konsekuensi meningkatkan kemungkinan kesalahan tipe 1. Nah, yang kedua adalah tidak ada outlier berdasarkan metode 2K fans. Dan yang ketiga adalah residual tidak berdistribusi normal atau diasumsikan berdistribusi residual tidak mengikuti distribusi normal, dan tes dianggap sensitif terhadap pelanggaran asumsi normalitas. Seperti itu. Nah, secara perhitungan, koefisien korelasi H0 ditolak dan H1 diterima karena p-value lebih kecil dibandingkan dengan alfa tersebut. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang signifikan antara usia seseorang dengan banyaknya pengetahuan bulanannya, di mana korelasi tersebut cukup signifikan dengan kekuatan yang sedang atau moderate correlation strength sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh perhitungan kalkulator tersebut. Demikianlah presentasi mini project yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf terutama kepada Ibu Devinta Nur Arumsari selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Bisnis kelas K012. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.